Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 24. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah ini. Semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 23 yang lalu diceritakan Andi yang tengah mencuci mobil Pak Theo. Tanpa sengaja Pak Theo melihat Andi yang tengah mencuci mobil miliknya. Beberapa lama Pak Theo terdiam ketika melihat yang mencuci mobilnya adalah seorang pemuda cleaning service yang tadi dilihatnya di kantor pusat. Masih terbayang oleh Pak Theo betapa pemuda ini begitu dihormati oleh orang-orang berjabatan tinggi di kantor pusat. Saat itu Pak Theo terlihat begitu canggung. Maka Pak Theo seolah-olah tidak melihat Andi. Pak Theo terus berjalan memasuki perusahaan. Setelah berada di dalam ruang lobi, Pak Theo baru berani melihat ke arah mobilnya yang sedang dicuci Andi. Pak Theo kemudian bertanya pada seorang wanita yang tak lain adalah petugas customer service. "Fatima, kamu tahu gak siapa pria cleaning service itu?" tanya Pak Theo kepada Fatima yang merupakan seorang petugas customer service. Wanita bernama Fatima itu terlihat kaget ketika tiba-tiba sang bos bertanya kepadanya. Jarang-jarang bos menyapa customer service. Hal ini menjadi agak aneh bagi Fatima. Apalagi hal yang menjadi pertanyaannya adalah seorang cleaning service. Fatima kemudian menjawab, "Dia itu kalau tidak salah namanya Andi Pak. Dia bekerja di perusahaan ini hampir 1 bulan. Apa perlu saya panggil dia ya Pak untuk menghadap?" kata Fatima sambil tersenyum kepada bosnya tersebut. "Oh begitu ya Mbak. Ya udah gak usah Mbak," kata Pak Theo sambil berjalan ke arah lift untuk naik ke lantai 5. Ya, ruangan Pak Theo memang berada di lantai 5 perusahaan itu. Saat itu sambil berjalan Pak Theo terus memikirkan siapa sebenarnya pemuda cleaning service yang tengah mencuci mobilnya itu. Berbagai pikiran terus melintas di kepala Pak Theo. Apalagi kejadian tadi di kantor pusat, di mana terlihat cleaning service itu dikawal 3 orang, termasuk orang bernama Pak Adrian. Pak Theo akhirnya mengetahui siapa orang yang mengawal Andi tersebut. Karena ternyata orang tersebut tadi sempat mengisi dalam salah satu sesi di acara temu pimpinan perusahaan yang diadakan kantor induk. Pak Theo terus memikirkan siapa pemuda itu sebenarnya. Sampai akhirnya Pak Theo disibukkan dengan aktivitasnya kembali. Sementara Andi yang mencuci mobil Pak Theo, ini dibantu oleh Firman temannya. Sementara dari sebuah jendela ruangan, tepatnya ruang bagian keuangan, terlihat Irwan sedang mengawasi Andi. Di dalam hatinya Irwan berkata, "Andi ini memang penuh keanehan. Semua dia bisa lakukan, tapi mengapa Andi malah memilih pekerjaan ini?" Namun di balik semua itu, Andi bagi Irwan tetaplah sahabat terbaiknya. Sahabat yang telah membantu dan menolongnya di kala kesusahan. Mengetahui sifat Andi yang seperti itu, maka Irwan bertekad akan membalas segala kebaikan Andi dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Sementara Andi yang telah selesai dengan mencuci mobil, Andi segera pergi ke ruang cleaning service sambil melaporkan pada Pak Surya bahwa pekerjaannya telah selesai. Andi kemudian oleh Pak Surya disuruh ke ruang bagian keuangan untuk bersih-bersih. Di sana, ruang di mana Irwan berada, dan kini bagian itu telah dipimpin Irwan. Kini Andi yang telah masuk ke ruangan bagian keuangan bertemu dengan salah satu staf keuangan bernama Kinanti, atau yang biasa dipanggil Kikin. Andi yang telah berada di dalam ruangan itu sambil mendorong troli berisi perlengkapan kerjanya. Kemudian menyapa Kikin yang memang posisi mejanya paling ujung, dekat dengan pintu masuk. "Selamat siang Bu, saya mau beres-beres di ruangan ini."
Kira-kira bagian sebelah mana ya Bu yang kotor? Kata Andi kepada Bu Kikin. Sambil menunjukkan rasa hormat Andi kepada Bu Kikin. Bu Kikin yang memang jarang melihat Andi, dipikirnya Andi adalah cleaning service baru. Sehingga Bu Kikin dengan santainya menjawab, "Kamu cari sendiri Mas yang kotor. Itu kan memang tugasmu, judes juga nih perempuan." Lalu Andi segera melangkah meninggalkan Bu Kikin. Namun baru beberapa langkah Bu Kikin kembali berkata, Mas, tolong buatkan saya teh manis dulu, abis itu baru Mas yang ngerjain yang lain." Irma wanita yang duduk tak jauh dari Bu Kikin seketika itu berbisik pelan. "Wah Kikin, keluar sifat kacaunya nih, cleaning service tanya baik-baik kok jawabnya begitu. Malah disuruh bikin teh segala." Mendengar perintah dari Bu Kikin itu, Andi segera pergi ke dapur dan membuatkan minuman yang dipesan Bu Kikin. Sementara Irwan, sang manajer keuangan yang tenggelam dalam kesibukannya, dia mendengar percakapan antara Andi dengan anak buahnya yang bernama Kikin tersebut. Namun karena sibuk maka Irwan tidak menyadari kalau lawan ngobrol Kikin adalah Andi, sahabatnya. Saat itu tanpa sengaja Irwan menoleh ke arah Andi. Namun terlambat. Andi terlihat telah bergegas meninggalkan ruangan tersebut. Saat itu Irwan melihat Andi telah pergi. Saat itu Irwan baru teringat dengan kata-kata yang disampaikan Kikin pada Andi, sahabatnya. Sementara Andi yang telah selesai dengan membuat teh, kini dia kembali ke ruang bagian keuangan dengan membawa nampan berisi minuman pesanan Bu Kikin. "Ini Bu, teh pesanan Ibu," kata Andi sambil menyodorkan teh pesanan Ibu Kikin. "Mas, ini teh kurang manis. Kamu gak dengar ya? Saya tadi minta teh manis, bikin lagi cepat." Lalu terlihat Kikin menyodorkan kembali minuman itu ke arah Andi. Jadi orang kok bodoh banget sih. Cuma diminta bikin teh manis aja gak bisa. Kikin terlihat marah terhadap Andi. Andi kemudian kembali menuju dapur perusahaan untuk membuatkan teh yang baru untuk Bu Kikin. Tak berapa lama Andi kemudian kembali lagi ke ruangan bagian keuangan dan memberikan teh manis pesanan Bu Kikin. Kali ini Bu Kikin sudah tidak mengomel lagi. Mungkin rasa minuman itu sudah sesuai dengan yang diinginkannya. Saat itu Irwan yang tengah sibuk dengan komputernya melihat Andi yang tengah berada di depan Bu Kikin. Irwan kemudian bergegas meninggalkan pekerjaannya dan berjalan keluar dari ruangannya. Bu Kikin yang melihat Irwan, sang manajer keuangan, keluar dari ruangannya. Bu Kikin lalu berucap, "Selamat siang Pak, ada apa ya Pak?" Irwan kemudian menatap mata Bu Kikin dengan pandangan tidak suka dan berkata, "Saya mau menemui sahabat saya." Lalu Irwan segera menyapa Andi yang saat itu masih menyapu di ruangan bagian keuangan. "Selamat siang An. Lain kali kalau ada yang minta tolong sama kamu tapi orangnya gak tahu diri, kamu bilang aku An. Aku tidak mau ada orang sombong di bagian keuangan. Sekali lagi aku melihat ada orang sombong di sini, pasti aku akan lempar dia ke bagian lain." Mendengar dari kata tersebut, seisi ruangan langsung tahu kalau sang manajer tengah memarahi Bu Kikin. Irwan yang terbakar amarahnya rupanya tak bisa menahan diri ketika mengetahui sahabatnya telah menjadi bulan-bulanan Bu Kikin. "Kikin, kalau kamu masih betah di bagian keuangan, rubah sifatmu, atau aku akan melemparmu ke bagian lain. Kalau perlu aku juga bisa memecatmu," kata Irwan dengan wajah menahan amarah. Mendengar apa yang diucapkan Irwan, terlihat Bu Kikin sangat kikuk dan ketakutan. Dia tak menduga perbuatannya barusan akan membuat sang manajer marah besar kepadanya. Iya Pak, saya mohon maaf, saya minta maaf ya Mas Andi," kata Bu Kikin dengan kalimat yang terbata-bata. Karena menahan rasa ketakutan yang sedemikian besar kepada Pak Irwan, manajer barunya tersebut.
Irwan segera berkata, "Aku beritahu kepada kalian semua, Andi ini sahabatku. Kalau kalian bermain-main dengan Andi, itu artinya kalian juga ingin bermain-main denganku. Kalian tidak pernah tahu siapa Andi. Dia adalah..." Belum sempat Irwan melanjutkan ucapannya, tiba-tiba Andi memberi isyarat untuk diam kepada Irwan. Mendapat isyarat seperti itu maka Irwan pun paham dan tidak melanjutkan kalimatnya. Irwan kemudian berkata, "An, kamu kalau haus, ambil saja minuman di ruanganku. Silahkan kamu ambil apa yang mau kamu ambil," kata Irwan. Kata-kata itu diucapkan sebagai penjelasan kepada segenap staf bahwa mereka tidak boleh lagi berbuat semena-mena kepada Andi. Bagian keuangan adalah salah satu bagian yang vital di perusahaan. Siang itu bos besar di tempat itu, direktur utama, yaitu Pak Theo. Dia terlihat mendatangi ruangan bagian keuangan. Pak Theo yang mendengar ada keributan kecil di tempat itu, maka Pak Theo segera bertanya pada Irwan ada masalah apa. Irwan segera menjelaskan kepada Pak Theo. Pak Theo yang mendengar penjelasan dari Irwan dan kemudian melihat ada Andi di ruangan tersebut. Pak Theo kemudian berkata, "Kikin, kalau mau keluar dari perusahaan ini saya persilahkan. Kalau masih mau bekerja lagi di sini tolong perbaiki watak kamu." Kemudian Pak Theo memandang Andi dan berkata, "Saya minta maaf ya Mas atas semua ini. Kalau Mas Andi mau memecat Kikin saya juga tidak akan mencegah," kata Pak Theo. "Tidak Pak, ini masalah kecil, tolong dilupakan saja. Saya sudah memaafkan kok Pak," kata Andi. Setelah suasana tenang, Andi kemudian meminta diri untuk membereskan ruangan lain. Andi kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kini Andi telah terlihat di ruangan lain sambil mengepel lantai. Saat ini jam menunjukkan pukul 5 sore. Para karyawan telah bersiap pulang. Andi masih melanjutkan pekerjaannya sampai jam 5.30. Setelah semua dirasa beres, Andi segera bersiap pulang. Andi kemudian pulang dengan menaiki motor bututnya. Sore itu jalanan begitu ramai. Di sebuah tikungan dekat sebuah perusahaan besar tiba-tiba ada supercar yang keluar dari lokasi perusahaan tersebut. Brak, terdengar suara benturan. Rupanya supercar itu menabrak sepeda motor. Ternyata itu motor yang dinaiki Andi. Motor Andi terlihat oleng dan terjatuh. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 24. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Insya Allah Rumah Cerita update setiap hari. Terima kasih.